5 alasan Terawan dipecat dari IDI dan tak bisa praktik lagi. Jadi ini kita fokus ke masalah etika. Teman-teman dari IDI ini kan merasa paling benar sendiri, saya lihat itu. Coba Anda cari jejak digital manapun yang namanya Dr. Terawan mengiklankan diri. Tidak ada namanya mengiklankan diri. Semua yang ada sampai saat ini adalah testimoni-testimoni keberhasilan penanganan Dr. Terawan terhadap beberapa masyarakat yang memerlukan tindakan DSA yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Tidak ada maksud mengiklankan diri dari mana. Justru banyak sekali dokter-dokter luar yang mengiklankan diri di Indonesia. Mereka ini diam saja. Berbeda juga pada etika kedokteran yang standar. Jadi dalam hal vaksin ini kami mendukung setiap penelitian. Kalau nanti terbukti bagus ya amat sangat endorse untuk dipakai. Namun buktikan dulu. Nah, buktikannya ini kan harus melalui tahap-tahapan. Ya, fase 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini mendukung banget semua penelitian, dan kalau vaksinnya terbukti bermanfaat untuk masyarakat tentu akan dipakai, tapi buktikan dulu. Nah, buktinya ini memang harus melampaui 3 fase uji klinik, 1, 2, dan 3. Nah, ini sekarang sebetulnya masih jauh banget jalan yang harus dijalani. Tetapi perjalanan ini tentu saja sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Dr. Nasr ya, tentang perspektif ID-nya sebagai organisasi profesi bidang kesehatan. Nah, di sisi lain kita memang memiliki perspektif publik, perspektif masyarakat dalam konteks kesehatan, kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Nah, hampir banyak sekali testimoni ya, dan mungkin saya pikir sekitar 60% pejabat anggota DPR RI, kemudian pejabat kementerian dan beberapa struktur jabatan ya, terutama di TNI dan Polri juga ikut mendapatkan pelayanan dan praktek Dr. Terawan, dan testimoninya luar biasa. Tokoh-tokoh nasional bahkan mantan presiden pun mendapatkan. Artinya ada fakta, ada evidence bahwa benefit yang didapat oleh masyarakat dan publik dari layanan ini nyata gitu. Sudah puas tadi melihat video Menkes Terawan mundur? Mbak? Mbak? Jawab dong, Mbak. Markidur, mari kita mundur. Tujuannya, kalau di Indonesia jadi rujukan orang luar untuk berobat, maka Indonesia akan mendapat tambahan devisa besar. Selama ini, seperti kita tahu, banyak orang berobat ke Malaysia dan Singapura karena nggak percaya dengan dokter-dokter di Indonesia yang bukannya bikin sembuh, tapi malah berlama-lama di rumah sakit dan menguras habis kantong mereka. Ya, mungkin ada dokter dan rumah sakit yang punya prinsip mirip pegawai kelurahan. Kalau bisa dipersulit, kenapa mesti mudah? Untuk diakui, Terawan seharusnya membuktikan melalui uji klinis secara berkelanjutan. Dimulai dengan percobaan pada hewan untuk kemudian dilanjutkan dengan manusia. Hasilnya harus dipublikasikan di jurnal dan juga harus dinilai dan memperoleh sesama sejawat dokter. Terawan menyatakan metodenya sudah diuji sehingga ia memperoleh gelar doktor di Universitas Hasanuddin. Namun para promotornya di sana juga menyatakan mereka sendiri begitu saja mempercayai apa dikatakan Terawan tanpa pernah meneliti sendiri. Keempat, menjanjikan kesembuhan pada pasien. Tim khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran memutuskan untuk memberhentikan mantan Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, secara resmi dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Salah satu konsekuensinya, Terawan terancam tidak bisa lagi mengurus izin praktik sebagai dokter. Berikut beberapa alasan terkait pemecatan permanen Terawan. 1. Ditetapkan di Muktamar PBIDI pemecatan secara permanen Dr. Terawan Agus Putranto, SPRAD, dari keanggotaan IDI disampaikan dalam Muktamar ke-31 PBIDI di Banda Aceh. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Panitia Muktamar ke-31
31 IDI DR Nasrul Musadir Alsa. Kedua, ya dari hasil yang kita terima yang diserahkan panitia memang begitu. MKEK ya, demikian jelasnya saat dikonfirmasi pada Sabtu 26 Maret 2022. Dua, poin pelanggaran hingga saat ini belum ada informasi resmi dari PBIDI maupun MKEK terkait alasan pemecatan DR Terawan Agus Putranto SPRAD. Namun Wakil Ketua Komisi Melkiades Lakalena menyinggung inovasi cuci otak dan vaksin Nusantara termasuk dalam konsenderan atau alasan pemecatan alasannya karena tidak sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran. Melki mengaku mendengar kabar pemecatan tersebut secara langsung dari Terawan saat sedang mengantar sang istri berobat di RSPAD Gatot Subroto. Ketiga, tak bisa urus izin praktik. Ketetapan MKEK soal pemecatan Terawan bakal dilaksanakan oleh PBIDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Sebagai salah satu konsekuensinya, ia terancam tidak bisa lagi mengurus izin praktik. Ya, mestinya begitu. Kan tidak bisa urus CSIP dan sebagainya. Demikian kata DR Nasrul Musadil Arsa. 4. Bukan kali pertama pemecatan Terawan oleh MKEK dari keanggotaan IDI. Bukan kali ini terjadi, sebelumnya ia juga pernah dipecat pada 2018 dengan alasan pelanggaran etik serius. Menetapkan bobot pelanggaran etik kedokteran DRTAP adalah berat pelanggaran, demikian tulis MKEK dalam salinan surat yang beredar saat itu, dan menetapkan sanksi berupa pemecatan sementara sebagai anggota IDI selama 12 bulan dimulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari sampai dengan 2019 dan diikuti pernyataan tertulis pencabutan rekomendasi izin praktiknya. Demikian lanjutnya. Namun berdasarkan mekanisme yang berlaku, Terawan yang pernah menjabat tim dokter kepresidenan pada saat itu mendapat kesempatan untuk membela diri, belum dipecat secara definitif. 5. Picu pro kontra. Seperti halnya pemecatan sebelumnya, kali ini Terawan juga mendapat dukungan salah satunya dari anggota Komisi DPR RI Melkiades Lakalena. Ia menyayangkan pemecatan tersebut dan menilai tidak seharusnya Terawan dibenturkan dengan IDI. Pak Terawan dan IDI satu kekuatan, sama-sama kemenangan bangsa. Jangan dibenturkan dan mesti dicari solusi di mana Pak Terawan tetap bisa berpraktek. Penemuan-penemuan Pak Terawan bisa tetap juga dikembangkan. Demikian bebernya. Kalau ada persoalan, komunikasi bisa dilakukan antara Pak Terawan dan IDI sehingga lebih penting untuk kita semua masyarakat ini agar kedua pihak ini bisa sinergi positif untuk pengembangan kesehatan di tanah air. Demikian pungkas Melki.